Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pelajaran informatika kelas 8. Pada video kali ini kita akan coba sedikit simulasi membuat program menggunakan bahasa C++ yang telah kita pelajari dasar-dasar konsepnya minggu lalu. Supaya lebih menarik, pada video kali ini Pak Guru buat presentasinya dalam bentuk game. Jadi kita belajar serasa dalam game. Yang pertama, kita coba ketahui dulu sejarah dari C++ itu bagaimana. Di sini, C++ merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ditemukan oleh Jarne Stroustrup pada tahun 1983. Karena termasuk bahasa tingkat tinggi, sehingga bisa digunakan untuk membuat aplikasi. Selanjutnya, cara kerjanya bagaimana? Nah, untuk membuat sebuah pemrograman dibutuhkan suatu data. Data itu bahan yang akan kita olah, sedangkan algoritma itu cara untuk mengolah bahan tersebut. Kita kenali dulu bagian-bagian dari C++. Ada header dan fungsi. Nah, header fungsinya memasukkan library yang ada di C++ ke dalam program kita. Data-data seperti matematika, sintaksis tangan itu kan kita tidak perlu membuatnya, kita masukkan ke header sehingga saat kita ketik sin 90 langsung keluar nilainya berapa. Untuk fungsi yaitu sekumpulan perintah operasi program yang dibuat oleh programmer. Fungsi dibagi menjadi dua. Fungsi utama yang dijalankan pertama kali saat program dimulai, dan fungsi tambahan, fungsi yang bisa dipanggil ke program utama saat berjalan. Selanjutnya, ada bagian tipe data, operator, dan void. Penulisan dalam C++ merupakan case sensitif karena dia bisa membedakan antara huruf kapital dan tidak. Contoh, genap dan genap dianggap berbeda karena genap di sini pada awalnya dia menggunakan kapital, sedangkan yang ini dia tidak menggunakan kapital, maka dianggap hal yang berbeda, variabel yang berbeda. Oke. Variabel yang pertama atau tipe datanya ada int, kita tulis int, bilang untuk mendeklarasikan bilangan bulat, positif dan negatif. Long sama menampilkan bilangan bulat positif dan negatif, tapi rentangnya lebih lebar. Misalnya untuk integer dia hanya mentok sampai ratusan ribu. Kalau long ini bisa sampai miliaran. Nah, kalau nilainya desimal kita pakainya double. Kalau sudah untuk desimal, cuma rentangnya lebih luas ya. Negatif berapa dan negatif 0,000 sekian, banyak sekali. Ini tipe data. Nah, ini yang logika. Logika itu kalau ditulis di program adanya true dan false, benar dan salah. Untuk void sendiri, void itu argumen kosong, tempat kosong yang akan kita isi nantinya. Bebas kita mau isi apa di dalamnya nanti di perintah-perintahnya. Selanjutnya ada operator. Gampang ya. Operator tambah fungsinya untuk menjumlahkan, kurang untuk mengurangi. Untuk perkalian di sini pakainya bintang. Untuk pembagian pakainya garis miring. Nah, yang persen ini sisa. Maksudnya ini apa? Aku beri contoh. Hasil bagi dari 8 dibagi 2 adalah 4, sisanya 0. Nah, kita bagi lagi, contoh lagi, 9 dibagi 2 itu dapatnya 4. 4 masih sisa 1. Nah, pakainya 1 itu nanti di persen.
Ini ada operator relasi, ini kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan sama dengan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, setelah program tadi kita buat, untuk menampilkannya ada perintah, yaitu cout. Tulisannya cout dibaca cout, dengan penulisannya seperti ini, cout. Nah, untuk input menggunakan perintah cin. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba simulasi membuat suatu program sederhana. Nah, kita coba untuk membuat program menghitung usia. Kita masukkan dulu headernya, diawali dengan tanda pagar include ini tipe stream lagi include di sini. Untuk memberikan include tidak perlu diberi titik koma ya di setiap akhir garisnya. Nah, mulai dari sini diberikan tanda titik koma. Dalam program itu akan dieksekusi berakhir sampai titik koma. Nah, selanjutnya kita coba deklarasikan beberapa variabel. Pak Guru akan coba masukkan variabel integer A dan B. Nah, bisa pakai koma ya. Pak Guru memasukkan lagi yang konstan. Kalau konstan ini dia tetap ya ditentukan dari awal. Konstan ya, konstannya apa? Konstan angka atau konstan kata. Bapak Guru konstan angka C, nilainya 10. Selanjutnya kita coba buat fungsinya. Pak Guru beri nama fungsi kosong itu namanya di void ya, pakainya fungsi kosong itu namanya void umur. Nah, dari sini akhirnya sudah jadi. Kita tampilkan cout. Selamat datang kawan ini. Lalu kita ambil titik koma. Kita beri lagi kita tanya umurnya berapa. Jadi titik koma. Nah, setelah akhir kita masukkan angkanya, kan dia akan jawab ya. Berikan inputnya pakai cin. Ditarik ke sana sedikit A titik koma. Nah, setelah itu kita buat, ini prosedurnya sudah jadi, kita buat program utamanya. Nah, setelah itu kita panggil fungsinya, nama fungsinya umur lagi kita boleh beri tanda kurung, beri tanda titik koma. Selanjutnya kita mau tampilkan apa? Tampilkan hitungan terapi. Usia kamu saat ini tadi ya, dia akan memasukkan umur tahun. Nah, kita beri perhitungan angka kecil di sini. Usia kamu. Nah, kita tambahkan konstantannya tadi. Konstantannya 10, kita cukup di sini tulis C. Tulis C.
maaf, kita matematikanya karena di sini usia kamu. Nah, lagi adalah kita tambahkan A plus B. Terakhir kita beri pastikan dulu tidak ada kesalahan dalam penulisan, karena nanti kalau salah ketik itu komputer tidak akan bisa membaca programnya. Ya, di sini ada kesalahan di ini ya, ini kita beri tanda. Nah, stringnya salah, stringnya sedang tanda. Kita jalankan lagi programnya. Yang namanya program itu ya, kita kalau salah kita ulang lagi, kita cari tahu kesalahannya di mana, lalu kita jalankan programnya lagi. Nah, ini sudah bisa. Selamat datang kawan, umur kamu sekarang berapa? 10. Nah, usia kamu saat ini 10 tahun, usia kamu 10 tahun lagi adalah 20. Ini sudah benar, tapi kurang benar kenapa? Karena di setiap akhir kalimat dia tidak bisa turun ya, tidak bisa diberi enter. Kita beri enter di sini dengan cara garis miring terbalik n. Ini juga garis balik n bagi perintah untuk enter. Coba jalankan lagi. Nah, selamat datang kawan, umur kamu sekarang berapa? Yaitu 10. Nah, ini 10 tadi kan A ya, kita masukkan A lagi. Nah, lalu A nya akan tampil di sini, lalu 10 ditambah konstantanya yang C tadi 10 jadi 20. Tadi sudah benar ya, usia kamu 10 tahun lagi adalah 20. Itu aplikasi sederhana untuk mengetahui usia. Kalau salah kita memang ulang-ulang lagi, kita cari tahu kesalahannya di mana. Oke, untuk tutorialnya cukup sekian, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Oke, kiranya itu yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini materi terakhir kita untuk divisi ulangan dan penilaian akhir semester akan Pak Guru buat di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.